Sebelum kita mulai, cerita tentang tangan Axel telah ditemukan dan ternyata pencurinya. Jangan lupa dulu like-nya, dan subscribe-nya, channel cerita roman ini. Bab 481. Dengan cemas Nara berkata, "Pa, Ma, apa yang aku katakan itu memang kenyataan. Mereka itu memang sekumpulan preman, teman macam apa itu? Kalau kau sudah melihat mereka, kau baru akan paham, mereka sama sekali bukan orang baik." Axel merasa kesal. "Diam, kau sangat keterlaluan. Memangnya hanya kau saja yang punya teman kelas atas?" Nara sangat marah sekali sehingga tidak mau berbicara lagi. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan kedua orang tuanya. Setelah makan, kemudian beberapa orang ini pergi dan langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum berangkat, Hana sengaja menelepon mereka dengan penuh semangat. Dia memberitahukan kepada mereka bahwa Reva akan meminta maaf dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Semalam dia sudah kehilangan gengsinya di depan semua teman-temannya, jadi hari ini dia sengaja memaksa Reva untuk meminta maaf, hanya demi untuk mendapatkan kembali gengsinya. Tetapi, sebelum semua orang sampai di rumah sakit, Reva menerima telepon dari Kenji, yang mengatakan bahwa posisi jam tangan ini sudah ditemukan. Axel sangat menaruh hati kepada jam tangan ini. Jadi, begitu dia mendengar jam tangan ini sudah ditemukan, dia langsung berbalik dan bergegas untuk menemukan jam tangan itu. Akhirnya mereka sampai di sebuah toko kecil, dan mendapati Tiger, dan sekelompok orang sudah berjongkok di luar toko. "Tuan Li, kakak aku yang menyuruh aku datang ke sini. Titik GPS jam tangan ini ada di toko ini. Anak buah kami sudah menanyakannya. Toko ini memang biasanya merupakan tempat penjualan barang-barang curian yang dihargai dengan harga yang tinggi. Jadi, mereka memang khusus menangani barang-barang curian yang biasanya dicuri oleh si pencuri. Aku rasa jam tangan itu, setelah dicuri kemudian dijual di sini," ujar Tiger. Ekspresi Alina langsung berubah. "Kalau begitu berarti ada pencuri di rumah kita." Tiger berkata, "Itu sulit untuk dikatakan. Lebih baik kita masuk dulu dan tanyakan. Kalau sudah tahu siapa yang menjualnya, maka kita akan mudah melacak pencurinya." Alina segera berkata, "Kalau begitu, ayo cepat masuk." Semua orang ikut masuk ke dalam toko itu. Pemilik toko ini adalah seorang pria yang berusia 3 atau 40-an. Saat melihat situasinya tidak terlalu benar, si pemilik toko langsung ingin menyelinap pergi tetapi keburu dicegat oleh anak buah Tiger. Si penjaga toko mendengar nama Tiger dari jalan selatan itu. Dia langsung menyerah dan seketika itu juga, dia mengeluarkan jam tangannya. "Tuan Tiger, aku benar-benar tidak mencuri jam tangan ini. Jam tangan ini dijual oleh seseorang kepadaku. Kau juga tahu, aku memang melakukan bisnis semacam ini. Aku benar-benar tidak tahu kalau jam tangan ini milikmu. Kalau tidak, meskipun aku punya 9 nyawa pun, aku tidak akan berani menerimanya," ujar si penjaga toko dengan wajah hampir menangis. Axel tampak sangat terkejut sekali saat melihat jam tangannya itu. Dia langsung memegangnya erat-erat. Alina tampak geram dan kesal. "Aku mau tanya, siapa yang menjual jam tangan ini kepadamu?" Saat berbicara dia sengaja melirik Reva dengan tatapan khusus dan memberi isyarat kepada penjaga toko untuk melihat kepada Reva. Nara benar-benar tidak sabar lagi. Ternyata Alina masih saja tidak mempercayai Reva. Si pemilik toko melirik Reva dengan tatapan kosong. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Tante, aku tidak bisa menggambarkan penampilan spesifiknya. Tetapi, di toko aku ada kamera CCTV. Aku akan memutar rekaman kamera CCTV itu untuk kalian lihat." Lalu si pemilik toko melakukan beberapa setelan kemudian dengan cepat rekaman CCTV itu tampil di layar TV-nya. Sekarang semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam layar itu, ada seorang pria berusia 20-an yang datang ke toko ini untuk menjual jam tangannya. Saat melihat si pria ini, ekspresi Hiro dan Hana langsung menjadi aneh. Reva mendapati ekspresi mereka yang aneh dan langsung berkata, "Hiro, apa kau kenal dengan pria ini?" Hiro tampak canggung dan berkata, aku tidak. Tiba-tiba Tiger menyeletuk, "Hiro, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Itu tidak sulit bagiku kalau aku mau mencari orang ini. Dan kalau pada saat itu dia mengatakan bahwa dia mengenalmu dan kau malah mengatakan tidak, Sebuah ucapannya itu langsung membuat Hiro takut. Dia berbisik,
aku kenal. Ekspresi Axel dan Alina langsung berubah. Dengan marah keduanya langsung berkata, Hiro, jadi ternyata ini ulahmu. Hiro buru-buru berkata, Pa, Ma, ini bukan aku yang melakukannya. Aku memang mengenal orang ini, tetapi bukan berarti aku yang mencuri jam tangan itu. Hana juga kenal dengan orang ini. Alina langsung menatap Hana dengan marah. Apa yang terjadi sebenarnya? Hana langsung panik. Ma, aku juga tidak tahu. Dia adalah pacar sahabatku, tetapi dia belum pernah ke rumah kita. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini, bab 482. Tiger mendengar ucapannya dan langsung berkata, Layu apa sahabatmu ada datang ke rumahmu? Hana berkata, dia memang datang. Semalam saat kita mengadakan pesta di rumah, dia datang dan menghadiri pestanya. Tiger mendengus dingin. Kalau begitu sudah jelaskan masalahnya. Pasti sahabatmu yang mencuri jam tangan itu. Lalu pacarnya yang pergi menjual jam tangan itu. Hana, kau benar-benar telah bergaul dengan teman-teman yang baik. Wajah Hana memerah. Dia tak sangka masalahnya akan menjadi seperti ini. Dan kali ini buktinya sangat jelas dan kuat, sehingga dia sama sekali tak bisa menyangkalnya lagi. Axel dan Alina sangat kesal. Hana, apa mereka ini adalah mitra bisnis yang kau katakan itu? Aku tanya kepadamu, siapa orang-orang ini? Mengapa mereka datang ke rumah kami dengan diam-diam dan melakukan hal tercela seperti ini? Mana ada orang-orang dari kelas atas yang mau melakukan hal seperti itu? Hana menundukkan kepalanya dan tak bisa berkutik lagi. Tiger mencebikkan mulutnya, yang benar. Orang-orang ini adalah mitra bisnis kalian. Direktur Su, di antara semua orang-orang ini, anak buahku mengenal setidaknya setengah dari mereka. Dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang menganggur dan seharian kerjanya hanya nongkrong di jalanan. Biasanya mereka hanya mengandalkan gosip dan hal-hal tercela lainnya untuk mencari makan. Sama sekali tidak punya kerjaan yang benar. Beberapa dari mereka bahkan masih ingin menjadi anak buahku. Tetapi karena mereka suka melakukan hal yang tercela sehingga aku tidak menerima mereka lagi. Kalau kalian mau bekerja sama dengan mereka, lalu bisnis apa yang ditawarkan oleh mereka? Mendengar ini, Axel dan Alina bahkan semakin marah. Hana, aku tanya kau, apa benar apa yang dikatakan oleh Tiger itu? Tanya Axel dengan marah. Hana menundukkan kepalanya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Axel menoleh kepada Hiro dan berkata dengan marah, coba kau bilang, apa orang-orang ini benar-benar mitra bisnis kita? Hiro tidak berani bersilat lidah di depan Tiger. Jadi dia hanya bisa berkata dengan suara kecil, Bu. Bukan. Alina sangat marah sekali, kalau begitu, apa yang kalian katakan sebelumnya itu berarti adanya kebohongan semua. Mereka ini adalah sekumpulan preman. Kalian benar-benar mengajak sekumpulan preman seperti mereka untuk ke villa kami. Kalian ini benar-benar telah membawa pencuri masuk ke dalam rumah. Kau juga bilang bahwa Reva menindas mitra bisnis kita. Sudah benar kalau Reva mengusir orang-orang seperti mereka. Sudah berapa banyak kebohongan yang kalian katakan kepada kami? Hiro hanya bisa menundukkan kepalanya dengan tak berdaya. Dia sama sekali tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa tertunduk. Wajah Nara langsung menjadi lega. Sejak semalam sampai sekarang dia benar-benar merasa sangat marah sekali. Keduanya benar-benar berat sebelah, dan selalu memiliki prasangka buruk terhadap Reva, sehingga benar-benar membuatnya merasa tidak nyaman. Dia sudah terus menyangkal, dan berdebat dengan mereka, tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Tak disangka, masalah ini akhirnya selesai juga. Dan dia bisa menegakkan kepalanya lagi. Axel dan Alina memarahi Hiro dan Hana, kemudian dengan marah mereka pergi sambil membawa jam tangannya. Sedangkan masalah ke rumah sakit untuk menyampaikan permintaan maaf itu pun tidak perlu pergi lagi. Nara merasa senang sekali, lalu dia pergi bersama Reva untuk bekerja. Hana dan Hiro tampak kecewa dan tertekan. Tadinya mereka ingin membuat Reva meminta maaf dan melemparkan masalah ini kepada Reva untuk ditangani.
Tetapi sekarang kedua orang tua mereka bahkan merasa kesal kepada mereka sehingga masalah ini masih tetap saja harus ditangani oleh mereka berdua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Papa dan Mama sangat marah sekali. Apa kita masih bisa pulang ke Rose Garden? Hiro berkata dengan suara rendah. Dia benar-benar tidak rela dengan Villa Rose Garden itu. Meski dia tinggal di kamar tidur yang ada di lantai dasar dan bukan kamar tidur utama, tetapi bagaimanapun juga kamar itu jauh lebih besar daripada ruang tamu di rumahnya. Villa Rose Garden ini memiliki lingkungan yang indah dan dekorasi yang mewah. Dia benar-benar tidak rela untuk pergi dari sana. Hana berkata, kalau sekarang sih, sudah tidak mungkin bisa pulang ke sana. Kita pulang ke rumah kita yang dulu saja 1 malam, dan besoknya kita pergi mencari papa dan mama untuk memohon belas kasihan. Semua ini gara-gara si bajingan Reva itu. Dia benar-benar sangat menjengkelkan sekali. Tidak bisa. Aku harus membuat rumah ini menjadi milikku. Agar tak ada orang yang bisa mengusirku dari rumah ini di kemudian hari. Mata Hiro berbinar. Kalau rumah itu diubah menjadi nama Hana, maka rumah itu juga pasti akan menjadi miliknya. Dan kalau dia benar-benar bisa punya rumah besar seperti ini, maka tidur pun dia akan tertawa dalam mimpinya. Sebelum lanjut, jangan lupa dulu dong, like-nya, dan subscribe-nya. Channel Cerita Roman ini. Bab 483. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Hana pergi membeli pakaian yang disukai oleh Alina dulu, lalu dia meminta Hiro untuk membeli beberapa botol anggur juga. Setelah itu dia langsung pulang dan menyenangkan hati Alina. Akhirnya mereka bisa pulang ke rumah ini lagi. Tentu saja, beberapa hari ini mereka juga menjadi lebih baik dan diam. Kejadian ini baru saja terjadi, jadi mereka belum berani menyerang Reva tentang masalah rumah ini. Untuk sementara mereka juga bersikap baik. Nara sangat terkejut saat melihat perubahan sikapnya itu. Apa akhirnya adiknya sudah sadar dan berubah menjadi baik? Kalau benar begitu, maka itu akan bagus sekali. Reva juga masih tetap berangkat ke rumah sakit untuk kerja setiap harinya. Dulu, hanya dia satu-satunya orang yang berada di kantor, jadi setiap hari dia bisa sangat santai. Tetapi sekarang ada Devi di sana dan dia juga tidak tahu mengapa tiba-tiba ada beberapa pasien yang mendatangi departemennya. Dan yang datang mencarinya ini juga bukan pasien yang memiliki penyakit serius, sehingga dengan mudah Reva membantu mereka mengobatinya. Tetapi yang tidak Reva ketahui adalah, ternyata pasien-pasien yang datang kepadanya ini sebenarnya, mereka semua datang demi untuk melihat Devi. Kebanyakan dari mereka adalah para pria muda. Tujuan mereka yang pertama tentu saja untuk bertemu Devi, kalau untuk ke dokter, itu hanyalah tujuan sekunder mereka. Reva tak tahan untuk tertawa, tetapi dia juga tidak terlalu mempedulikannya. Sebenarnya dia tidak punya kesan yang baik tentang Devi, namun selama beberapa waktu ini kinerja Devi juga lumayan baik. Kalau Devi bisa bersikap baik dan taat, dia pasti bisa menemukan pria yang baik untuk dijadikan pasangannya, dan Reva juga akan merasa senang untuknya. Siangnya, begitu Reva sampai di farmasi Su, dari jauh dia sudah dapat melihat Herman yang berdiri di depan pintu. Herman, ada apa? Tanya Reva dengan heran. Ekspresi Herman tampak bersemangat sekali. Reva, malam ini ada reuni kelas. Apa kau mau ikut? Reva mengernyit sedikit. Dulu waktu di sekolah dia sama sekali tidak dianggap. Apalagi keluarganya juga miskin, jadi dia sering diejek, dan diganggu pada saat itu. Sedangkan reuni kelas ini memang selalu diadakan setiap tahunnya, tetapi Reva tidak pernah menghadirinya. Herman, aku tidak ikut, ujar Reva sambil mengibaskan tangannya. Dengan cepat Herman berkata, kau tak perlu khawatir. Kalau hanya reuni kelas biasa, aku pasti tidak akan datang mencarimu. Tetapi kali ini, Carlos juga akan datang ke reuni kelas itu. Mata Reva langsung membelalak lebar. Apa? Carlos? Apa dia benar-benar akan datang ke reuni kelas? Kau yakin? Herman mengangguk dengan cepat, sangat yakin. Tadi ketua kelas menelepon dan baru saja memberitahukannya kepada aku. Oh ya, Carlos juga sudah mau menikah, jadi dia mungkin akan datang bersama dengan tunangannya. Reva, apapun yang terjadi kali ini, kita harus pergi. Reva mengangguk dengan penuh semangat.
Matanya tampak sedikit memerah. Dulu waktu di sekolah, dia, Herman dan Carlos, terkenal sebagai tiga serangkai. Mereka bertiga tinggal bersama di asrama, dan duduk berdekatan juga di kelas. Perangai Carlos, lebih lemah sedangkan dia dan Herman di antara keduanya. Tetapi kalau dia telah menganggapmu sebagai temanmu, dia pasti akan melakukan apa saja untukmu. Di sekolah, keluarga Reva merupakan keluarga yang paling miskin. Seringkali dia tidak cukup makan. Sedangkan orang tua Carlos pekerja, dengan karir ganda, jadi, situasi keluarga mereka relatif lebih baik. Mereka juga sering mengajak Reva untuk pergi makan, setidaknya 2 kali dalam seminggu. Lalu karena naas, keluarga Reva mengalami bencana. Dan saat Carlos sudah bekerja untuk beberapa waktu, dia memberi uang sebanyak $50.000 kepada Reva. Uang itu telah dia tabung dengan susah payah. Dia bahkan tidak meminta surat hutang kepada Reva. Kalau bukan karena uang $50.000 dari Carlos itu mungkin adiknya, si Reina itu sudah tak ada lagi di dunia ini sejak lama. Di dalam hatinya, Reva benar-benar sangat berterima kasih kepada sahabatnya ini. Tetapi sayangnya, Carlos dikirim ke luar kota oleh kantornya, dan selama 3 tahun belum kembali juga. Saat itu, Reva sama sekali tidak punya ponsel jadi akhirnya perlahan-lahan keduanya saling kehilangan kontak. Pada waktu itu, Reva juga belum mampu membayar uang $50.000 itu, ini juga selalu menjadi beban terbesar di hati Reva. Dan sekarang, Carlos sudah pulang ke kota ini. Jadi apapun yang terjadi Reva harus datang ke reuni kelas kali ini. Kapan reuninya? Reuninya diadakan di mana? Reva bertanya dengan terburu-buru. Herman tersenyum. Malam ini, mungkin akan dimulai sekitar jam 6 nanti. Tetapi aku masih harus menerima beberapa barang nanti malam. Aku mungkin akan sampai di sana sekitar jam 7. Reuninya akan diadakan di Hotel Dragon. Kau duluan saja pergi ke sana. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya channel cerita roman ini.